Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Materi kita pada kali ini berjudul strategi lunas amanah, ya, lunas hutang, ya, menggunakan ilmu magnet rezeki dan ilmu emas, ya. Tanpa berlama-lama, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala ridhoi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita di dunia dan di akhirat. Semoga sesuai dengan materi kita kali ini, kita semua mendapatkan lunas amanah, ya, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan semoga kita belajar ini, ya, kita kirimkan pahalanya, seandainya ada pahalanya, ya, kita kirimkan kepada orang tua kita, ya, mak bapak kita, ayah bunda kita, juga kepada bapak ibu mertua kita, pada anak-anak kita, pada guru-guru kita, pada para pemimpin-pemimpin bangsa, dan juga kepada para ulama sambung menyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين رب زدني علما وارزقني فهما. Baik, Bapak Ibu, ya, hari ini kita akan bicara tentang hal yang very sensitif, ya. Sensitif sekali ini bicara tentang lunas amanah, lunas hutang, ya. Karena data menunjukkan bahwa ini polling yang tadi saya lakukan di pagi hari, ya. Jadi untuk jadi bahan evaluasi kita bersama, apakah Anda masih punya amanah, ya, hutang? Ya, 33% mengatakan amanahnya sangat besar, 33%. Jadi sepertiga dari, dan ini datanya insya Allah valid, ya, valid ini, ya. Kira-kira lebih kurang lah masyarakat kita sekarang ini, ya, seperti data ini. 33% amanahnya sangat besar, ya. 24% ini amanahnya sedang-sedang saja, ya. Sangat besarnya artinya melebihi kapasitas kemampuan dia untuk membayar, ya. Kalau sedang-sedang, oke lah, so-so. Nah, yang 10% itu amanahnya kecil aja, gitu, ya. Nah, 14% alhamdulillah sebentar lagi lunas, insya Allah tahun 2, ya, lunas, ya. 17% pernah, tapi saat ini sudah free, ya, dari amanah atau hutang, dan 2% seumur-umur saya tidak pernah punya amanah. Luar biasa, ya, top yang 2%, ya. Jadi top 2%, ya, dari manusia. Dan ini akhirnya datanya 81% memiliki dream. Oke, 81% manusia itu memiliki dream untuk lunas. Bismillah, ya, mudah-mudahan Anda semua juga hari ini, ya, yang mengikuti, ya, berarti lebih kurang nih, gitu, ya, 81%. Jangan-jangan yang ikut ini adalah kaum 81%, ya. Tapi ada juga yang mungkin yang 17% yang ikut juga, ya. Oke. Jadi terima kasih yang sudah mengisi polling ini, ya. Nah, maka yuk sama-sama kita jadikan lunas adalah dream. Siap, ya? Tulis di komen. Lunas adalah dream saya, ya. Nah, mungkin kalau Anda sudah mengikuti materi saya di kemarin, ya, di resolusi itu, jangan cuma sekedar dream, tapi dijadikan sebagai goal, ya. Goal adalah dream yang punya batas waktu, ya. Mungkin mudah-mudahan insya Allah dream ini tanggal atau tahun Bismillah kita jadikan sebagai dream utama, ya. Bismillah, insya Allah kita jadikan lunas amanah. Nah, lunas amanah ini gini, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena jadi dream, maka kalau udah lunas, jangan nambah lagi dong. Yang sering terjadi itu kan lunas amanah yang A, gitu, terus jadi nambah amanah yang B, gitu kan. Ah, kayaknya sih udah lunas amanah nih. Ya, kalau udah lunas, udah, gitu, ya. Jadi kita jadikan itu sebagai dream hidup, ya, tanpa amanah berupa utang, gitu, ya. Jadi kita udah siap, gitu, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tulis, ya, di komen, ya, lunas amanah tahun 2021, ya. Nah, dalam ilmu magnet rezeki kita memiliki jurus disiplin kata, ya, yang mengganti kata hutang. Jadi kita udah lagi, mungkin kalau seandainya Bapak Ibu baru, ya, bertemu dengan ilmu magnet rezeki, kok ngomongnya amanah sih, gitu, ya. Karena memang di magnet rezeki kita udah nggak punya utang lagi, ya. Kita punya amanah, ya. Waktu itu ceritanya begini sih. Waktu itu ada seorang yang datang ke saya, ya, panas, hidup saya hancur, gitu loh, ya. Dia
itu doa gitu kan. Kalau di magnet rezeki itu kan kata-kata doa gitu kan. Apa yang kita ngegrentes batin dan segala macam itu bagian dari doa gitu. Jadi harus hati-hati. Dia kok nggak hati-hati gitu loh ya. Pak Nas, hidup saya hancur gitu kan. Kalau saya kan hidupnya udah keren. Wow, keren, saya bilang gitu ya. Ada apa gitu kan? Iya Pak Nas gitu kan, saya tuh banyak utang Pak Nas gitu kan. Wow, dahsyat, saya bilang gitu. Dia hancur, kemudian utang, saya keren, dahsyat gitu. Nah, ini berbeda doa gitu kan. Nah, makanya yuk sama-sama kita jadikan doa kita adalah doa yang dahsyat. Jadi dari awal kita sudah mempraktekkan ilmu magnet rezeki, bahwa kita udah nggak punya utang lagi, tapi kita punya amanah gitu ya. Bismillah, insya Allah ya. Nah, kemudian akhirnya ya saya nggak usah cerita detail gitu ya, karena itu sudah saya ceritakan di banyak kesempatan ya. Tapi intinya kalau misalnya Anda masih baru di sini gitu ya, Pak Anas kok ngomongnya amanah sih ya, karena kita udah nggak mau lagi berdoa gitu ya. Jadi sebelum materi selesai Anda udah lunas, siap ya? Ya, karena udah diganti amanahnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam doa Rasulullah SAW yang diajarkan kepada seorang sahabat itu diajarkan gitu ya, doa ya untuk lunas amanah ini gitu ya. Ini sudah pernah saya sampaikan minggu yang lalu ya dalam bincang hikmah sebelumnya. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang udah ikut kemarin gitu, yang udah ikut minggu lalu gitu, apakah ini doanya sudah dibaca? Bismillah dong ya, dibaca. Karena penyakit-penyakit manusia ya, hal-hal yang menyebabkan persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia itu gelisah, sedih, lemah, malas, pengecut, kikir, kemudian beban hutang dan penindasan orang. Maka hutang dan penindasan orang ini bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW itu di akhir. Nah, biasanya yang disebutkan di akhir itu yang paling besar gitu ya. Nah, bahkan bisa jadi beban hutang atau amanah inilah yang menyebabkan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, yuk bismillah. Artinya gini, kenapa saya sertakan ini dalam slide awal saya? Karena ternyata pelajaran tentang lunas amanah itu adalah pelajarannya Nabi gitu loh ya. Jadi kalau bicara tentang apakah Nabi ngajarin kita untuk melunasi amanah? Ya ini gitu kan. Ini kan diajarkan kita. Oke ya. Nah, ini dia. Wah, langsung gitu ya. Club gitu ya. Sebentar nih kayaknya ada yang nah, supaya rapih. Langsung jelek. Utang adalah kejahatan agama. Nah loh ya. Jadi gini teman-teman semua, kita harus gitu loh ya. Kita kalau mau lunas amanah itu kita harus benar-benar tahu gitu loh. Ini sebenarnya kita hadapi apa sih gitu loh. Yang kita hadapi itu apa gitu. Karena banyak orang yang menganggap bahwa biasa aja gitu utang gitu loh. Hidup tanpa utang tuh kayak hidup tanpa garam gitu loh. Kayak sayur tanpa garam. Hello gitu. Ya, jangan gitu dong gitu ya. Atau bahkan katanya kalau seandainya saya nggak punya utang itu Pak Nas gitu kan, saya tuh nggak bersemangat gitu dalam melakukan sesuatu gitu. Jangan gitu gitu. Ini yang saya pelajari gitu kan dari guru saya Kiai Mufassir gitu ya. Ya saya menganggap beliau guru, tapi mungkin beliau tidak menganggap saya murid gitu ya. Karena jauh sekali saya dari kualifikasi sebagai muridnya beliau. Nah, ini seperti yang saya pelajari dari Kiai Mufassir gitu kan, Ciomas Banten. Utang adalah kejahatan agama. Gitu ya. Harus paham itu, harus sadar gitu loh. Karena kalau kita nggak sadar-sadar gitu loh bahwa utang itu adalah atau amanah ya, ini saya sebutkan utangnya supaya kalau saya sebutkan amanah adalah kejahatan agama jadinya kan nggak cakep gitu loh ya. Jadi secara bahasa langsung to the point gitu loh. Supaya apa? Supaya kita benar-benar sadar gitu loh bahwa iya ya kita sudah melakukan kejahatan gitu loh. Loh Pak Nas, bukankah dalam agama itu gitu? Bukankah dalam agama itu ada juga diatur tentang utang? Iya, karena dia berpotensi gitu kan. Punya kejahatan dalam sisi agama, maka diatur dengan ketat oleh agama. Ya, karena dia punya potensi gitu loh. Ya, misalnya nih gitu kan, bernafas gitu. Nggak ada aturannya gitu loh dalam agama, karena bernafas ya sesuatu yang taken for granted gitu, udah embedded gitu dalam kehidupan manusia, dan nggak akan ada hal yang bagaimana di dalam urusan bernafas. Tapi dalam urusan utang piutang ini kan banyak potensinya gitu loh. Jadi kita bicara tentang potensi dosa. Jadi ada banyak sekali potensi dosa yang muncul dari hutang, dan kita udah belajar dalam ilmu magnet rezeki bahwa ya kenapa kok rezeki kita nggak nambah-nambah, karena ada perisai ya, ada perisai rezeki. Nah, perisai rezeki itu adalah dosa, dan hutang adalah salah satunya ya. Potensi riba, saya nggak katakan riba, tapi ada potensi untuk riba gitu ya. Kita udah banyak lah membahas tentang riba gitu ya. Sudah banyak masyarakat yang juga menyadarkan masyarakat tentang riba, tapi ada potensi di situ. Jadi kalau bicara utang gitu,
Itu tuh bicara tentang bagaimana dengan kredit Pak Nas. Iya, sama. Potensi ribanya ada gitu loh. Potensi riba. Saya nggak mengatakan semua utang ada ribanya, tapi gitu kan, berpotensi. Orang-orang yang memberikan pinjaman gitu kan, karena ada inflasi, dia pikir bahwa oh nggak adil dong kalau seandainya 3 tahun yang lalu kamu punya amanah kepada saya 1 juta, kemudian sekarang kamu bayar 1 juta. Itu ada potensi di situ, gitu ya. Nah, maka saya terapkan riba atau terapkan bunga kepada kamu karena ada inflasi. Nah, itu potensinya. Ya, sehingga akhirnya ya kalau seandainya dia berpotensi, sama seperti agama itu ngajarkan kita untuk apa? Ngajarkan kita untuk menjauhi zina, gitu kan? Wala taqrabuz zina. Jadi bukan zinanya bukan sekedar zinanya yang dilarang. Jadi ada juga yang mengatakan kan yang nggak diperbolehkan mendekati zinanya gitu. Jadi zinanya nggak dilarang. Kata siapa? Ada dalam surat 25 tuh, surat Al-Furqan ya. Akhir-akhir surat Al-Furqan itu ya, itu disebutkan tidak diperbolehkan untuk berzina. Jadi bukan hanya zinanya, tapi mendekati zinanya itu juga dilarang oleh agama. Kenapa? Karena ada potensi ke arah sana. Nah, begitu juga dengan utang. Utang dekat banget sama riba. Jadi hati-hati. Ya, kemudian juga potensi bohong, manipulasi. Ayo ngaku gitu. Udahlah kita ngaku aja deh gitu. Pada saat mungkin bank, kartu kredit atau apa nyampaikan ke kita gitu kan. Tolong yang ini disembunyikan, tolong yang ini gitu. Ya, kemarin tuh barusan aja gitu kan, saya pas nyampaikan materi gitu kan, ada karyawan saya gitu kan. Iya Pak Nas, dulu pada saat saya tuh ngajuin KPR gitu, itu dibilang gitu, jangan ngomong kalau ngontrak gitu, karena kalau kamu ngontrak, kalau kamu ngomong ngontrak gitu, nanti kamu nggak disetujui gitu, bilang aja tinggalnya di rumah mertua, kan udah jadi bohong gitu. Kemudian belum lagi yang menyesuaikan buku tabungan gitu kan, ngerapihin rapot, ya kan, rapot diri itu kan buku tabungan gitu kan, potensi bohong manipulasi ya. Jadi kalau seandainya potensi ini gitu ya nggak ada gitu, waduh ya mungkin gitu ya, tapi kan ada potensi bohongnya. Kemudian juga potensi ingkar janji. Ini potensi ingkar janji. Jadi ya ingkar janji kan munafik ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar ya. Sementara orang-orang yang munafik itu berada di keraknya api neraka gitu ya. Jadi orang-orang yang berutang itu punya amanah itu kan ya, dia ya nanti ya tarsok gitu ya. Kemudian juga dia punya potensi kedengkian. Ini yang saya pelajari dari barusan aja kemarin saya pulang dari beliau, dari Kiai. Itu kata Kiai begini gitu ya, yang punya 2 ya, punya 10 ditunjukin 10 itu aja udah dosa gitu. Jadi kita punya harta 10 ditunjukin ke orang lain 10 itu udah dosa gitu ya. Itu udah dosa. Kenapa dosa? Karena menimbulkan kedengkian. Karena nggak semua orang gitu, nggak semua orang siap untuk melihat orang yang gonta-ganti mobil gitu kan, gonta-ganti HP gitu kan, gonta-ganti yang lain-lain gitu ya. Belum semua orang sanggup gitu. Jadi saya juga belajar satu nikmat, satu dengki. Jadi ketika kenikmatan kita tunjukkan kepada orang lain, itu ada satu kedengkian yang muncul gitu. Jadi kalau kita punya harta 10 ditunjukkan ke orang lain 10, maka di situ ada potensi kedengkian. Ada orang yang nggak siap melihat harta kita. Nah, yang paling bagus bagaimana? Yang punyanya 10 ditunjukinnya 2 gitu loh. Punyanya 10 gitu, tapi ditunjukin orang-orang lihatnya, kok kamu kayaknya nggak punya duit gitu kan? Ya udah, nggak, emang saya nggak punya duit gitu. Padahal di bawah bantalnya banyak banget duitnya gitu. Ya, nah itu yang bagus kata Kiai gitu kan. Nah kalau utang, ya utang itu kebalikan gitu loh. Orang yang punya amanah itu, ya punyanya 2, ditunjukinnya 10 gitu loh. Dia nggak punya motor, tapi dia beli motor gitu. Ya, dia nggak punya motor dan nggak punya uangnya untuk beli motor. Terus kemudian akhirnya dia mencicil gitu loh. Kelihatannya sih oke-oke saja, fine-fine aja gitu. Tapi orang ngelihat dia bahwa dia punya motor, padahal nggak punya. Itu belum lunas gitu loh. Masih bunyi kredit gitu kan, masih bunyi gitu. Ya mohon maaf sekali gitu ya. Materi kita tujukan untuk ya ayo gitu kan, sadar ini ada kejahatan agama di sini gitu loh. Jangan ngutang lagi, mboknya jangan mau gitu ya kan. Nah kemudian potensi gurur ini panjang angan-angan ya, panjang angan-angannya ya, kalau seandainya gitu di atas kertas saya bisa bayar gitu, padahal kan belum tentu umur nyampe gitu kan. Jadi ada gurur di situ. Gurur itu panjang angan-angan, seandainya saya hidup 2, 3, 4, 5 tahun lagi pasti lunas ini amanah, itu kan gurur. Dan kalau seandainya meninggal dunia bagaimana? Nah ada lagi akhirnya potensi itu untuk menutupi kegururan dengan asuransi gitu.
Asuransi juga potensi itu nanti kita akan bahas dalam pertemuan yang berikutnya. Jadi ada potensi gurur yang nantinya akhirnya ya padahal sebenarnya hidup bisa jadi besok sudah meninggal dunia. Kemudian potensi hilang akal, ya kan? Ini nggak boleh gitu. Jadi kalau kita hilang akal gitu, kita nggak sah sholat gitu loh. Kita tuh sholat itu sahnya itu kalau seandainya kita akalnya tuh nyampe gitu. Tapi kalau seandainya kita hilang akal gitu, ya dihitungnya gila dalam agama gitu. Gimana nggak gila gitu kan? Dia minjem gitu kan, minjem sama bank misalnya gitu ya, minjem sama bank yang katakanlah marginnya atau bunganya itu gitu kan, itu cuma 1%, 2% sebulan gitu ya, terus nggak lunas gitu. Pada saat nggak lunas gitu kan, akhirnya dia nggak sanggup, terus datang rentenir yang ngasih bunga 10%, 20% per bulan gitu. Kemudian dia pikir gitu ya udahlah yang ini gitu kan nggak ngasih gitu, terus kemudian ngambillah dari rentenir. Ini udah hilang akal udah. Dan ini yang sering terjadi, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Dan akhirnya apa? Ya, sebenarnya kan kalau seandainya kita marginnya sama gitu, itu kan gali lubang, tutup lubang. Tapi kalau marginnya udah lebih besar, itu kan gali lubang, ya, gali sumur, tutup lubang gitu loh. Gali sumur, tutup lubang. Jadi hilang akal kita, gitu ya. Berikutnya adalah potensi nggak bisa tidur. Potensi nggak tenang, potensi nggak bisa tidur. Dalam agama, gitu ya, ketidaktenangan itu juga bagian dari dosa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang sudah jiwanya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang jiwanya sudah tenang. Yang nggak tenang nggak dipanggil sama Allah gitu. Ya, lunasin dulu utangnya, lunasin dulu amanahnya, baru tenang kamu hidup, gitu kan? Ya jadi Bismillah ya, selat ini tuh untuk ngegedor kita gitu loh, bahwa ini ada kejahatan di sini dan ada potensi putus asa. Ya, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tapi orang-orang yang amanahnya belum kebayar, itu dia bilang lebih baik saya mati aja deh gitu. Dan udah banyak banget gitu kan. Nah, so teman-teman semuanya, kita harus sadar ini bahwa utang adalah gitu, kejahatan agama. Saya nggak mengatakan itu sebagai kejahatan negara gitu, enggak gitu ya. Ya negara masih oke-oke aja gitu ya. Tapi ya ini adalah potensi kejahatan agama. Yuk Bismillah sama-sama kita rapihkan ya. Yang penting kita dong dulu, oke? Nah, sekarang bagaimana lunas amanah dengan ilmu MR, ya kan? Lunas amanah dengan ilmu MR. Pertama, ya, buka perisainya, ya. Detailnya nanti silakan Anda dengarkan di channel Telegram, oke? Perisai rezeki, sadari kesalahan dan dosa, sadari dulu. Sadari, makanya kenapa materi ini saya masukkan di awal, supaya apa? Supaya Anda sadar bahwa utang adalah kejahatan, oke? Ya. Lunas amanah dengan magnet rezeki, pertama buka perisainya, sadari kesalahan dan dosa. Yang kedua adalah disiplin kata, ya, ganti hutang dengan amanah. Ya pokoknya Anda udah nggak punya utang lagi sekarang, siap, gitu ya. Kemudian jaga juga semua kata-kata, terutama kepada orang yang nagih gitu, ya, debt collector yang datang atau orang-orang yang memberikan amanah datang kepada kita, itu jangan hati-hati mulut kita gitu kan. Kadang-kadang tuh kita lebih galak daripada yang nagih gitu. Saya juga tahu kok harus dibayar gitu loh. Kenapa sih nggak bisa sabar? Ah itu, ya, makanya jaga terumbu karang, jaga kemuliaan dan kebahagiaan, terutama pemberi amanah, ya, pemberi amanah, gitu ya, ya, pemberi amanah, ya hutang kita, gitu ya. Kadang-kadang kan banyak orang yang akhirnya ya udahlah amanahnya nggak lunas gitu, terus terumbu karangnya nggak kejaga, kemudian kickback, bantu orang, ya. Bantu orang sebanyak mungkin orang-orang yang kita bisa bantu, karena gini, kita mau bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bantu orang apa yang kita bisa bantu gitu kan, dari yang mulai yang terkecil ya, ngerapihin halaman rumahnya orang gitu kan, motong rumputnya tetangga gitu kan, ngerapihin gitu ya, kemudian berbuat baiklah gitu ya, sehingga akhirnya kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Temani dengan Al-Quran ya, ini ilmu garpu utara. Jadi untuk melunasi amanah dengan MR itu nggak cukup dengan satu jurus gitu kan, tapi dengan berbagai macam jurus yang ada di magnet rezeki. Oke? Nah, so teman-teman semuanya, ini saya nggak terlalu detail karena saya mau masuk ke dalam yang berikutnya, yaitu LOP, Law of Projection. Nah, untuk kita LOP-nya, lunas amanah, itu mindsetnya mesti diperbaiki dulu gitu, supaya yang terpancar itu juga bagus. Oke? Yang terpancar itu bagus. Yang terpancar benar-benar lunas, maka perbaiki dulu mindset di dalam diri, termasuk tadi tuh gitu kan, bahwa mindset utang adalah sebuah kejahatan agama, itu adalah sebuah mindset yang harus ditanam dalam-dalam gitu. Jadi pas Anda mau ngutang, mohon maaf ya, mau ngambil amanah lagi gitu, ini kejahatan agama nih gitu. Ya kalau kata Kiai itu gini gitu kan, kenapa sih gitu kan masih ada dibolehkan celah untuk ngutang gitu,
Dalam agama itu masih ada sedikit celah gitu. Ibaratnya kayak cerai. Cerai itu sebenarnya kan dibenci gitu. Cerai itu dibenci, nggak disukai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada peluang gitu loh. Kalau seandainya memang udah nggak bisa dipertahankan gitu kan, daripada buat dosa yang lebih banyak. Ya, jadi cerai itu bukan opsi ideal. Oke, cerai. Nah, sama dengan utang. Utang itu bukan opsi ideal. Daripada nyolong gitu. Daripada nyolong, nyuri, korupsi gitu. Ya korupsi lebih dahsyat lagi. Ya korupsi mah udah korupsi, suap gitu kan, meras gitu, itu lebih dahsyat lagi daripada ngutang. Ya udahlah, daripada begitu mendingan ngutang gitu. Jadi opsi yang nggak ideal gitu loh. Tapi hati-hati ya, dia berada di sebuah tempat yang bisa tergelincir. Oke? Nah, LOP itu dimulai dari perbaiki mindset. Mindsetnya apa? Perbaiki mindset. Pertama, amanah itu bukan persoalan sesaat, tapi persoalan mindset. Ini yang harus diselesaikan gitu loh. Ya, jadi mindset kita benerin dulu gitu. Karena dia bukan cuma sekedar persoalan, kita bayar nih gitu kan. Melunasi amanah itu tidak menyelesaikan persoalan. Pas kita bayar gitu kan amanah kita, itu nggak beres, enggak. Belum gitu. Ya, tapi mengubah pola pikir dan pola aksi itu adalah solusinya. Ya, misalnya nih, ya, ngeredit mobil gitu kan, terus lunas. Tapi karena pola pikir dia masih pola pikir yang pengen ngutang lagi gitu. Akhirnya kan nggak selesai. Itu sederhananya begitu aja, gitu kan? Jadi melunasi amanahnya nggak cukup gitu untuk membuat kita bisa bebas gitu loh, bisa mati dengan tenang gitu loh. Ini kan corona bentar lagi datang, ya kan? Bukan bentar lagi, udah di tengah-tengah kehidupan kita gitu loh. Nah, terus kemudian kalau mati masih dalam keadaan berhutang bagaimana? Oke, masih punya amanah. Maka yuk kita ubah pola pikirnya sepanjang waktu. Nah begini, teman-teman semuanya, karena sepanjang waktu kita punya keinginan. Kita punya keinginan, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen ganti perabot, pengen memperbaiki pintu yang nggak bener gitu, pengen nambah kamar buat anak, pengen sekolah anak yang lebih bagus gitu, pengen makanan sesekali yang berubah gitu, pengen jalan-jalan, pengen keluar negeri gitu kan, pengen bisnis baru gitu, pengen. Jadi kita tuh sepanjang waktu itu kita punya keinginan. Nah, pertanyaannya adalah, Anda mau terwujud atau tidak? Pasti pengen terwujud. Karena manusia dikasih gitu kan keinginan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan apa-apa yang ada dalam angan-angannya gitu kan. Nah, untuk mewujudkannya cuma dua caranya, nggak ada yang lain. Cuma dua caranya, utang atau cash. Udah itu aja kan. Nah, jadi sepanjang kita nggak ngubah nih gitu kan, bahwa kalau saya punya keinginan harus cash, kalau saya punya keinginan harus cash, kalau saya punya keinginan dan kemauan harus cash, itu nggak selesai. Karena setiap ada keinginan, akhirnya ngutang lagi. Ada keinginan, ngutang lagi. Ada keinginan, ngutang lagi. Ya, pengen. Akhirnya nambah amanah, kagak beres-beres gitu loh. Oke? Nah, jadi cuma ada dua cara, hutang atau cash. Maka cuma ada dua kehidupan, pola hidup amanah atau pola hidup cash. Dan manusia kan dibagi dua aja. Satu yang punya amanah 81%, yang nggak punya amanah 19%. Dan itu pun ya 17%-nya gitu kan baru lunas gitu kan, baru lunas tuh ya. Belum tentu ketika ada keinginan baru ya, mana saya tadi ya yang slide kita, bukan slide tadi ini kita tadi ya, yang ini gitu ya. Nah ini kan, nah jadi 17% itu masih kuning loh, masih kuning tuh 17%. Pernah. Jadi kalau udah pernah berarti dia pernah menikmati lezatnya amanah. 17% ini masih kuning. Tapi saat ini saya sudah free dari amanah. Free ini masih kuning. Oke? Nah, kalau seandainya mindsetnya nggak diubah, yang 17% balik lagi gitu loh. Balik lagi jadi yang di atasnya itu. Yang bener itu yang 2% itu, yang aman banget hidup. Katakanlah dari 17% itu setengahnya aja, berarti 9%. Berarti manusia gitu kan cuma terbagi dua. 90% punya mindset hutang, punya mindset merah, ya kan? 90% nih gitu ya. Ini saya perkirakan gitu ya. Mana nih? Ya, perkirakan yang ini 90% manusia, yang ini cuma 10%. Nah, sekarang Anda mau golongan yang mana? Ya kan? Anda mau golongan yang mana? Dan saya berharap dengan materi ini gitu, kita udah sadar bahwa saya nggak mau jadi kelompok 90%. Oke, makanya kenapa materi ini gitu kan, ini penting sekali gitu ya, dan Anda harus kasih materi ini kepada semua orang gitu ya, supaya 90% ini bisa kita kurangi gitu loh, ya kan, minimal banget. Jadi tinggal kebalik gitu ya, kebalik jadinya yang 90 gitu, yang ini tinggal 10 gitu, harusnya kan gitu. Oke,
Oke ya, bismillah ya, sama-sama kita berusaha mewujudkannya ya. Nah, jadi polanya cash. Ini pola ya yang harus kita lakukan ya. Polanya cash, 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 cash. Bertekad kuat untuk mengganti gaya hidup menjadi cash, 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 cash. Udah gak ada yang lain. Mau beli mobil baru cash, motor baru cash, ya kan? Atau motor second cash, ya. Mau beli gadget cash, nggak ada tuh kredit, nggak ada tuh ceritanya gitu, cash. Kalau nggak bisa beli iPhone ya Android gitu kan, ya. Mau beli laptop kalau nggak bisa yang 10 juta ya yang 2 juta, ya kan? Yang 2 juta gitu kan, nggak bisa yang 1 juta. Kalau memang ada laptop yang 1 juta, dicari di Shopee, Tokopedia pasti ada, yang second gitu loh. Tapi itu kan nantinya gampang rusak. Udah pokoknya kalau begitu jangan beli gitu. Kalau memang nggak punya uangnya, jangan dibeli. Karena hanya ini yang bisa memutus mata rantai. Nah terus Pak Nas, nanti bang hidupnya bagaimana? Terserah bang, saya yakin bisa hidup gitu. Cuma kan sekarang pertanyaan adalah kita nih mau mati besok gitu loh. Besok kita mau mati, terus kemudian kalau amanah tuh gimana gitu loh. Ya masih punya amanah, terus kemudian siapa yang mau menyelesaikan? Ahli waris kita, itu semua ngutang juga itu. Iya kan? Kalau dulu masih mending gitu loh, ahli waris gitu masih bisa punya amanah, masih punya harta gitu. Sekarang ini masya Allah ya. Yuk sama-sama kita bertekad kuat gitu. Pokoknya ada apa-apa cash, 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 cash gitu ya. Pokoknya mau beli cash, nggak ada tuh cerita gitu kan. Ya, saya mau mulai bisnis dengan ngutang dulu. Kalau memang nggak bisa ya nggak usah gitu loh. Karena ngutang itu sesuatu yang pasti harus dibayar. Sementara bisnis belum tentu untung. Lah, Anda menggantikan gitu kan, memodali Anda dengan sesuatu yang sudah pasti dengan sesuatu yang nggak pasti, ya itu hilang akalnya di situ, hilang akalnya gitu. Ya, yuk sama-sama bismillah ya. Kalau belum mencapai ini, it's okay, kita juga sama-sama. Saya juga pernah minus 21 miliar. Bagaimana bisa beli Pak Nas sementara uangnya belum ada gitu? Uangnya belum ada ya sebenarnya tahan dulu gitu. Tapi kalau seandainya nggak bisa ditahan, satu, jual aset yang nggak produktif. Pakai dijual, kulkas kayak dijual. Tapi kulkas Pak Nas nanti kita nggak bisa makan gitu. Ya udah beli apa warteg apa gitu kan. Ya, apalagi gitu kan mungkin ada bangku taman kagak kepake, jual gitu. Ya, mungkin pot bunga gitu kan isinya janda bolong gitu kan, buang gitu kan. Buang, jual gitu loh, ya. Mungkin ada ya apalagi gitu ya, jual aset yang tidak produktif. Kita udah nggak perlu itu, gitu kan. Hidup minimalism, ya kan. Baca tuh gitu kan, Marie Kondo ya. Pokoknya hidup udah nggak pakai fasilitas macam-macam. Udah. Sekarang ini kan kita bisa menikmati apapun walaupun nggak punya, gitu kan. Kita bisa naik Grab kok, ya. Kita bisa naik apalagi gitu kan. Kita bisa bisa macam-macam gitu walaupun kita nggak punya. Oke? Matikan gaya hidup. Udah nggak usah punya gaya hidup deh, gitu kan. Udahlah, dulu kita punya tas Hermes gitu kan. Ya, sekarang lockdown kok, ya. Lockdown sekarang gitu kan. Matikan gaya hidup. Saya pada saat itu pernah saya antarkan seorang yang punya amanah 70 miliar gitu kan ke kiai gitu. Kata kiai, kamu mesti mati 4 kali dulu baru bisa hidup. Kata kiai gitu. Dalam hati saya mati 4 kali baru bisa hidup gitu. Ternyata matinya mati 4, ya kan? Pertama mati merah kata kiai. Mati hijau, mati putih, mati hitam gitu. Nah, mati merah itu apa? Mati merah itu matikan semua kemarahan kepada siapapun. Kata kiai begitu. Matikan semua kemarahan. Ya, kemarahan kita terhadap orang yang kasih amanah, kemarahan kita kepada orang yang menipu kita, kemarahan kepada ya keluarga kita yang nggak mensupport kita, matikan kemarahan kita kepada pemerintah. No, nggak ada, udah merah, mati merah. Mati hijau, gaya hidup. Yang tadinya pakai baju yang bagus, ganti semuanya, ya kan? Udahlah gitu kan, buang itu gengsi. Ya, kalau memang harus ditinggalin ini rumah, hijrah, ya kan? Hijrah ke kolong gunung sana nggak apa-apa, ya kan? Pokoknya mati hijau, ganti gaya hidup. Yang tadinya sekolah anak-anak di SDIT gitu kan, tempat yang mahal, udahlah nggak usah sekolah, homeschooling aja udah, ya kan? Matikan gaya hidup. Oke? Yang ketiga, mati hitam. Mati hitam itu adalah dendam. Nah, ini dendam dendam kesumat itu, ya. Kemudian juga keserakahan yang kita pengen harta waris yang lebih banyak daripada keluarga kita dan seterusnya, itu mati hitam. Mati putih itu ya sering-sering berpuasa, ya nggak usah makan gitu. Mati putih itu nggak usah makan gitu. Matikan gaya hidup, oke? Gunakan jurus kerangkeng uang. Mungkin Anda sudah dengarkan di Telegram. Gunakan jurus kerangkeng uang, itu jurus powerful banget, bisa menyelamatkan puluhan ratusan juta. Uang saya terselamatkan ratusan juta dari jurus ini saja, jurus kerangkeng uang gitu ya. Benar ya, banyak banget gitu kan uang saya terselamatkan ratusan juta, mungkin nyampe miliaran kayaknya ya.
Itu selamat gara-gara kerangkeng uang. Berikutnya adalah bekerja lebih keras sebagai bagian dari ibadah gitu. Ya bekerja lebih keras, mau gimana lagi gitu kan. Tapi Pak Nas, ilmu magnet rezeki katanya duduk diam rezeki datang sendiri. Iya gitu. Itu ilmu spiritualnya. Ilmu fisiknya kita harus ya melihat dan memperhatikan peluang. 96% itu ilmu magnet rezeki dipakai. 4% bekerja lebih keras. Bukan sebagai bagian dari itu, gara-gara bekerja lebih keras maka saya dapat uang, dapat rezeki gitu, bukan. Tapi karena ya bekerja adalah ibadah gitu. Oke, rapikan niatnya. Berikutnya adalah mulailah menabung. Gitu ya. Walah Pak Nas, masih ada amanah mimpi nabung. Loh, iya memang. Karena suatu saat nanti Anda akan punya kebutuhan lagi, Anda akan punya keinginan lagi, need and wants. Need itu primer, sekunder, wants itu tersier, yang kita nambah-nambah. Nah, artinya sepanjang kita masih hidup, kita masih punya keinginan, masih punya kebutuhan, maka ya nabung dong. Mulai menabung, oke? Nah, saya masuk nih, kan materi kita adalah bagaimana menyelesaikan persoalan dengan ya ilmu MR dan emas. Nah, sekarang saya nggak banyak ngomongin tentang menabung dengan emas, ya, karena sebenarnya udah saya sampaikan dalam materi-materi sebelumnya. Coba sekarang saya membandingkan gaya hidup. Satu, gaya hidup orang yang nggak tobat, gaya hidup orang yang tidak tobat dan tidak menabung. Udahlah nggak tobat, nggak tahu kalau hutang itu kejahatan agama, kemudian tidak menabung juga, gitu. Orang yang kedua tobat, tapi nggak nabung. Gitu ya, dia cuma sekedar oke, gitu kan, saya udah tobat Pak Nas, ya Pak Nas, gitu, saya tobatan nasuha Pak Nas, tapi dia nggak nabung, oke. Berikutnya tobat, tapi menabungnya dengan rupiah, ya, menabungnya dengan rupiah, oke ya, kita harus mencintai rupiah gitu loh, ya. Nah, rupiah itu adalah alat pembayaran yang sah di Indonesia, maka Anda harus nabung, cuma Anda harus menggunakan rupiah. Tapi kalau untuk nabung, coba deh, ya, tobat dan menabungnya dengan emas, gitu. Nah, untuk memudahkan ini gitu ya, coba kita lihat grafik dan contoh berikut ini. Oke, saya lihat contohnya ini ya. Jadi gini, ini orang yang pertama. Orang yang pertama ini adalah orang yang dia nggak tobat dan nggak nabung gitu loh. Nggak tobat, dia nggak nabung. Ini orang yang pertama. Apa yang terjadi? Masa depannya tuh akan ya madesu, ya, masa depan nggak bagus, ya kan? Jadi akhirnya ini gap antara ya gap nih, hidupnya akhirnya tidak bagus. Ini orang-orang yang nggak tobat. Jadi kalau seandainya Anda masih di sini Pak Nas, oke, sekarang saya berada di sini nomor 1 nih Pak Nas, gitu kan? Ini kan sama-sama orang-orang mulanya dari sini semua, ya kan? Startnya dari sini, kita semua belajar sekarang hari ini. Tapi, gitu kan? Kalau Anda polanya nggak berubah, maka akan seperti ini. Ya, oh sorry, yang merah ini, nomor 1 yang merah, sorry, ya, nomor 1 yang merah. Nah, tobat dan nggak nabung, oke? Untuk orang yang kedua, tobat tapi tidak nabung, nih. Yang kedua, tobat tapi nggak nabung, tobat tapi nggak nabung, ya udah kayak gini gitu loh. Kualitas hidupnya terus akan makin menurun, ya, oke. Nah, jadi ini yang gapnya paling dalam ini adalah orang yang nggak tobat dan nggak nabung, ya, jadi kayak gini, ya. Nah, ini orang yang tobat dan nabung, tobat tapi tidak menabung. Nah, kemudian yang ketiga, ini tobat tapi menabungnya pakai rupiah, ya, boleh-boleh aja menabung pakai rupiah, insya Allah selamat dia, ya, nabung, gitu kan, tapi pakai rupiah, ya. Nah, orang-orang yang tobat dan nabungnya pakai rupiah ini yang pola keempat, gitu ya. Nah, maka kita akan jadi orang yang seperti ini, siap ya. Jadi dia tuh akhirnya meningkat ya, sehingga akhirnya dia bisa yang namanya ya mengatasi kualitas hidupnya, ya kan, mengatasi. Jadi dia ada di atas ya, mengatasi kualitas hidup yang katanya gitu kan, kualitas hidup, harga-harga makin naik ya kan. Ya, harga makin naik tergantung dengan apa. Ya, kalau dengan emas harga nggak ada yang naik kok, gitu. Oke? Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah Anda mau jadi orang yang mana? Orang yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Pastinya Anda akan pilih menjadi orang yang keempat ini, yaitu orang yang bertobat dan nabung dengan emas. Oke? Nah, contohnya begini. Ini saya kasih contoh ya. Ini ada orang yang dia punya amanah, ya kan? Dia punya amanah. Amanahnya dia berapa? Nggak banyak, 20 juta aja, gitu kan? 20 juta. Gajinya dia, ya kan, 4 juta. Oke? Gajinya dia 4 juta. Sebenarnya cuma 5 kali gaji nih, gitu kan? 5 kali gaji, ya. Nah, gaya hidupnya tetap nih. Ya, kalau gaya hidupnya tetap, ya kan? Gaya hidup tetap, maka dia minus 6 juta. Ya, gaya hidup dia tetap nih. Dia nggak berubah. Dia nggak mati
nggak 4 kali mati gitu loh, ya kan? Akhirnya gaya hidupnya tetap gaya, tetap pengen dilihat orang, tetap pengen, ya akhirnya sebenarnya gaya hidup dia itu mencelakakan dia. Mohon maaf ya bahasanya, ya gaya hidupnya itu nggak membuat dia bisa selamat gitu loh dalam kehidupan. Oke? Minus 6 juta ini gaya hidupnya. Kalau dia tetap, tapi kalau gaya hidup dia ubah, maka ya dia akhirnya ya cuma minusnya itu cuma 3 juta. Oke? Jadi gaya hidup yang dia berubah. Yang kalau dia nggak berubah, gaya hidupnya minus 6 juta. Kalau gaya hidup berubah, cuma minusnya 3 juta. Artinya dia bisa nabung nih 1 juta rupiah, ya kan? 1 juta rupiah per bulan. Sebenarnya secara teori, secara matematik akan selesai dalam 20 bulan toh, ya kan? Kalau seandainya dia punya amanah sekian, ya, dia akan selesai dalam 20 bulan gitu loh, beres 20 bulan gitu kan. Tapi dengan dinar ya, dengan dinar atau emas, insya Allah akan selesai dalam waktu yang lebih cepat. Ini maksimal 12 bulan. Gitu, maksimal 12 bulan. Loh, Panas dapat dari mana ini data ya? Gini aja deh, kalau Anda nggak percaya, buktikan sendiri. Gitu, ya. Buktikan sendiri. Maksimal insya Allah dalam waktu ya 12 bulan itu maksimal. Bisa jadi sebulan, bisa jadi 2 bulan, bisa jadi 3 bulan. Ya, itu selesai. Maka gaya hidup diubah, tobat. Ya, sadar semuanya, terus kemudian akhirnya dia mulai nabung dengan emas dan dinar. Nah, ini saya buat grafik seperti ini. Oke, ini orang yang dia amanahnya kan 20 juta tadi kan? Ya kan? Amanahnya 20 juta. Oke, terus kemudian ini 0 nih. Kemudian ya dia nabung nih. Nabung, ini nabungnya pakai rupiah nih. Nabung pakai rupiah, ya kan? Nabung pakai rupiah dalam 20 bulan selesai. Oke? Nabung pakai rupiah. Ini orang yang pakai rupiah. Oke, saya tulis ya di sini, dia nabungnya pakai rupiah. Bagus nabung pakai rupiah. Kemudian ya, ini orang yang nggak mengubah gaya hidup. Ini gaya hidup tidak berubah. Ya, tidak berubah. Ini gaya hidup orang yang nggak berubah. Gaya hidupnya gimana? Akhirnya dia terus turun. Nah, ini gap ya. Sorry, ini gap ya. Dari sini ke sini, ini gap antara impian dia untuk lunas amanah dengan realita kehidupan dia. Kalau dia nggak ngubah, oke? Nah, sementara orang-orang yang nabungnya pakai dinar, ya ini akhirnya jadinya seperti ini, gitu. Di ya 12 bulan mungkin itu paling maksimal 12 bulan, ya. Nggak usah percaya saya, buktikan aja, ya. Buktikan aja. Itu dalam 12 bulan atau kurang. Dia akan melunasi amanahnya, dan setelah itu akhirnya karena gaya hidup dia itu terus begitu, gaya hidup cash, kemudian dia tahu bahwa hutang adalah kejahatan, kemudian akhirnya ya dia akan meningkat dan ini dia akan berjaya ya. Akhirnya dia punya aset nih ya, ini uang mau diapain nih ya kan, uang akhirnya berlebih. Dan orang yang seperti ini ya, orang yang seperti ini hanya 5% manusia. Oke? Nah, hanya 5% manusia. Orang yang banyak, yang 95% itu yang ini. Anda mau yang mana? Oke? Pastinya Anda mau yang ini, orang yang keempat. Bismillah ya. Insya Allah perlu waktu, tapi yakin. Ya, perlu waktu, tapi yakin bahwa ya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita. Begini, dinar atau emas bukan hanya hitung-hitungan matematis, tapi ada nilai keberkahan yang membantu mempercepat nih. Ada kata-kata kunci di sini, ya, mempercepat penyelesaian amanah. Karena kita tahu kan, dekat pada Allah 1 langkah, maka Allah akan mendekat dengan 1000 langkah. Kita dekat dengan Allah kan, karena amanah adalah dosa. Kita berserius gitu kan untuk menghilangkan dari dosa, maka ada Allah dong, ada Allah, apalagi gitu kan? Kita pakai emas, oke? Nah, emas terbaik itu apa? Emas terbaik itu adalah yang spreadnya paling rendah dan desainnya terbaik. Wah, ini bukan iklan ya, tapi memang materinya begini gitu. Oke? Nah, jadi gini, spread rendah itu apa sih Pak Nas? Spread itu adalah ya, mungkin kita selama ini nggak pernah sadar bahwa setiap barang itu ada spreadnya, selisih antara beli dan jual kembali, ya kan? Misalnya ketika kita beli mobil, hari ini beli gitu kan, seminggu ke depan kita jual kembali, pasti turun dong harganya. Itu namanya spread. Ya, nah spreadnya itu harus yang paling rendah. Ya, misalnya Toyota nih, ya mohon maaf ya saya bandingkan. Ini sih kaitannya dengan bukan ngebandingin merek ya, tapi realita di lapangan. Kenapa orang nggak mau beli nguling misalnya, gitu kan? Karena jual kembalinya itu jatuh. Nah sementara kalau Toyota atau Honda atau
yang merek-merek yang kuat ya, itu dia kuat gitu, spreadnya rendah. Nah ini spreadnya tinggi nih, ya, yang ini spreadnya rendah. Maka secara logika pilihlah emas yang punya spread rendah. Saya punya datanya, ini datanya ya. Jadi LM Antam tuh spreadnya 9,16, Lotus Archie 7,9, EOA 3,27, emas Gemini 7,5, dinar. Nah, dinar Antam tuh 15,8, dinar Gallery ya. Jadi dinar Gallery itu Pegadaian 14,7, dinar Public Gold itu juga ada, itu spreadnya 10%. Nah, dinar KR itu yang pecahannya 1 dinar itu 4,5, tapi kalau yang pecahannya 2 dinar itu cuma 3,5%. Tapi kalau masuk ke dinar club gitu, kalau masuk ke dinar club itu spreadnya 0% gitu. Itu yang maksud saya, cari yang paling rendah spreadnya. Oke, cari yang paling rendah. Berarti yang paling rendah yang mana? Yaitu dinar KR ya, dinar KR club itu kalau seandainya kita mau yang paling rendah. Oke, kemudian berikutnya adalah yang desainnya terbaik. Kenapa sih Pak Nas desain itu harus terbaik? Supaya kita sayang mau jual kembali gitu. Pas mau jual kembali, aduh sayang banget ya gitu ya, sayang banget nih gitu kalau seandainya saya jual lagi gitu ya, kan sayang banget gitu kalau seandainya saya jual lagi. Kalau mau saya jual lagi tuh aduh rasanya tuh sayang. Makanya yang paling bagus itu kenapa sih mohon maaf ya, kenapa sih emas perhiasan itu lebih baik daripada emas batangan? Ya kan, karena sayang, mau dijual tuh sayang, makanya emas perhiasan lebih bagus. Nah, kita di Magnet Rezeki itu menerbitkan emas perhiasan, ya kan? Emas perhiasan kita seperti ini gitu loh, dengan desain yang kalau seandainya kita udah pegang tuh rasanya udah nggak mau dijual lagi gitu. Itu yang paling bagus. Misalnya nih, Anda mau nabung, kalau nabung rupiah ya, nabung rupiah itu kalau bisa yang jangan ada ATM-nya, ya kan? Kenapa? Karena kalau ada ATM-nya gampang diambil kan gitu. Itu kan logikanya. Nah begitu juga dengan emas. Kalau emasnya tuh indah, cakep gitu kan, sehingga akhirnya Anda tuh nggak mau jual gitu. Nah pas nggak mau jual tuh ketahannya lebih lama lah harta Anda. Oke? Jadi kalau mindset Anda udah berubah gitu kan, kemudian Anda sudah punya emas, subhanallah ya. So teman-teman semuanya ya, itu adalah caranya. Terus kemudian Pak Nas, amanah yang terlanjur bagaimana Pak Nas? Dulu tuh udah terlanjur. Oke, satu, berani hadapi, berani menghadapi ya hadapi, mau gimana lagi ya. Bismillah, berani aja gitu. Ya saya juga menghadapi debt collector, datang berjilid-jilid gitu kan. Berjilid-jilid ya, kemudian juga saya digugat di pengadilan, saya dilaporkan polisi ya. Bismillah aja ya, temani pakai garpu tangan ya, berani hadapi. Yang berikutnya adalah rendahkan diri. Rendahkan diri kita di hadapan dia. Mau gimana lagi? Siapkan mental jika dihina. Jangan marah. Wong kita dulu terima duitnya kok, sekarang marah. Jangan dong. Siapkan mental jika dihina. Iya memang saya salah, iya memang saya salah. Pakai jurus garis kebenaran. Oke? Berikutnya, buat komitmen dengan jujur. Buat komitmen, datangi, Pak mohon maaf sekarang saya nggak punya uangnya gitu. Saya nggak punya uangnya sekarang, tapi saya berkomitmen Pak gitu kan. Doakan saya, mudah-mudahan gitu kan, perkiraan saya lebih kurangnya 20 bulan lagi baru selesai Pak. Waduh, 20 bulan kelamaan gitu kan. Iya mohon maaf Pak, saya memang salah, mohon maaf Pak. Gitu aja udah. Mau gimana lagi? Oke? Buat komitmen dengan jujur, jangan juga mohon maaf Pak gitu kan, saya belum punya uangnya. Kapan bisa dibayar? Bulan depan Pak. Padahal kita tahu kalau bulan depan nggak punya duit gitu loh. Itu nggak jujur namanya. Ya kalau bilang 20 bulan, bilang 20 bulan lagi. Ya, bilang 20 bulan lagi. Mohon maaf Pak, saya salah. Udah ngaku aja. Oke? Buat komitmen dengan jujur, jangan terlalu pede. Jangan terlalu pede. Kalau misalnya nih kita rencana dapat uang bulan depan gitu kan, janjiin ke orang 4 bulan lagi gitu. Lebih baik kita janji panjang, realisasinya cepat daripada janji cepat realisasinya lama. Oke? Berikutnya tulis. Buat tulisan dong. Ya, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Nasrullah ya kan, KTP gitu kan. Tulis KTP-nya gitu kan. Kemudian tempat tanggal lahir, ya supaya jelas Nasrullah yang mana gitu kan. Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut. 1. Mengakui amanah sebesar 20 juta. 2. Gitu kan, berkomitmen untuk menyelesaikannya selambat-lambatnya pada tanggal gitu 20 bulan lagi gitu kan. Yang ketiga gitu kan, ya saya berdoa, ya apalah terserah mau tulis apa dalam perjanjian, tanda tangan dalam materai, nggak apa-apa sekarang materainya 10.000, tanda tangan di materai, kasih ke beliau, kasih ke orang yang punya amanah ya, yang memberikan amanah kepada Anda. Kasih, oke? Jangan lari, kasih aja udah, oke? Muliakan dan doakan dengan sungguh-sungguh pemberi amanah itu. Jadi pas pulang, udah, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia, muliakan dia, bahagiakan dia, muliakan, bahagiakan. Terus dalam tahajud Anda, doakan itu orang.
Ya Allah, muliakan dia, ya Allah, dia udah kasih rezeki sama saya, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan engkau memberikan kebaikan kepada beliau. Terus doakan. Berikan kapok. Nggak buat amanah baru. Jadi sepanjang masa 20 bulan itu, ya Anda nggak boleh nyetak ya obligasi gitu loh. Nggak boleh buat amanah baru. Tahu-tahu dalam waktu 20 bulan gitu kan, Anda beli HP gitu. Anda beli motor baru. Karena Anda ngutang sama orang lain gitu. Itu kan menyakiti gitu kan si pemberi amanah yang awal. Jadi kapok deh, nggak buat amanah selama 20 bulan itu nggak boleh. Tunda semua keinginan Anda hingga lunas. Oke? Tunda semua ya keinginan Anda hingga lunas. Jadi kalau belum lunas ya oke, Anda tertawan, Anda terpenjara gitu loh. Terpenjara dengan amanah Anda. Ya mau gimana lagi? Gitu kan? Anda harus bekerja keras dengan sungguh-sungguh dan tunjukkan, buktikan kepada orang itu sampai kemudian lunas. Oke? Sip, bismillah, alhamdulillah sudah 1 jam. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat ya bagi yang belum bisa menerimanya. Doa aja banyak-banyak kepada Allah. Terus kemudian juga ulangi lagi materi ini. Nih, materi ini akan terus saya simpan di Facebook. Mudah-mudahan kalau seandainya bagus kualitasnya bisa saya upload ke YouTube juga, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi teman bagi Anda ya insya Allah untuk melunasi amanah Anda ya. Oke, mungkin kalau seandainya ada yang mau bertanya ya, bertanya silakan ya di komen, saya akan baca komen-komen Anda. Silakan kalau seandainya Anda mau bertanya ya. Mohon maaf tadi sudah ada yang bertanya-tanya tapi saya belum sempat jawab karena saya mau selesaikan dulu materi saya ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada alhamdulillah ya. Kalau nggak ada bang gitu kan, saya mau melunas ini gitu kan. Cuma kan kadang-kadang gitu bank itu pengennya nggak lunas gitu ya. Jadi kan bank kan jualannya jualan uang, maka dia berharap bahwa uangnya dia terus bisa berkembang gitu. Dengan dilunasi ya sebenarnya bank dirugikan. Ya udahlah kita nauin aja gitu, itu logikanya bank gitu kan. Ya udah, kalau udah minjem sama bank ya tinggal kita doain aja banknya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kita lunasi di waktunya pelunasan. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita doa sama-sama deh kalau begitu ya. Alhamdulillah selesai gitu kan materi saya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkahi kita. Yuk sama-sama kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazn wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.